Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mengaji hadis kitab Bulughul Maram bersama syarahnya, yaitu kitab Ibanatul Ahkam juz 2 tentang puasa Ramadan, dengan nomor hadis yaitu di kitab syarah 235, di kitab matan dengan syarah ternyata saya cek jumlahnya hadis beda. Di kitab syarah itu nomor 235. Saya baca: An Hamzah bin Umar al-Aslami radhiyallahu anhu. An Hamzah sang Hamzah bin Umar al-Aslami radhiyallahu anhu, anna usatune Hamzah bin Umar iku kala iku ngendika sapa Hamzah bin Umar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini setune ingsun iku ajidu iku nemu sapa ingsun fiya ing dalam ingsun kuatan ing kekuatan ala suyami ing atase poso Ramadan fis safari ing dalam tingkah safar, tingkah lelungan, tingkah bepergian jauh. Fahal alayya ana ta iku ing atas iku wajib ing atas ingsun juna ana ta iku ing atas ingsun ana ta iku ing atas ingsun junahun utai dosa. Faqala mongko ngendika to jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi muka utawa iftar iku rukhsatun, iku kemurahan minallahi sangka Gusti Allah. Faman mangko utai sapa wonge iku akhoda iku ngalap sapa man biya kelawan rukhsah fahasanun mangko iku bagus. Waman utai sapa wonge iku ahabba iku demen sapa man an yasuma ing ento poso sapa man fala junaha mongko boten dosa iku maujud alihi ing atase man. Rawa sampun ngriwayataken hadis sapa Muslimun, sapa Imam Muslim. Wa asluhu ta asal hadis iku fil mutafaqi alaihi, iku ing dalam mutafaq alaih, yaiku hadis Bukhari Muslim. Min hadis Aisyah, ingkang sumbere saking hadis Aisyah, anna Hamzah bin Umar, sak temene Hamzah bin Umar iku sa'ala, iku tanglet sapa Hamzah bin Umar. Artinya adalah hadis diriwayatkan dari Hamzah bin Umar. Ini tentang kemurahan agama, kemurahan agama. Dari Hamzah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia Hamzah bin Umar berkata, hai Rasul, sesungguhnya saya ini kuat melaksanakan puasa Ramadan ketika saya bepergian jauh, hai Rasul, atau safar. Apakah saya berdosa ketika saya buka di saat perjalanan bepergian jauh, hai Rasul? Rasulullah menjawab, berbuka di saat bepergian jauh itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengambil kemurahan itu, artinya siapa yang berbuka di saat safar atau bepergian jauh, maka itu juga bagus. Dan siapa yang lebih suka untuk berpuasa, dilanjutkan puasa dalam saat bepergian jauh, maka tidak ada dosa baginya. Artinya boleh yaitu berpuasa, lebih dicintai Allah berpuasa. Tetapi juga ketika membatalkan puasanya di saat bepergian jauh, maka itu adalah boleh juga karena menjadi kemurahan Allah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang aslinya adalah hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang disepakati antara Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari Aisyah bin Hamzah, di mana Aisyah bin Hamzah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pada kitab syarah begini, keterangan atau penjelasan dari kitab syarah. Fiqhul hadis, pemahaman hadis. Yang pertama, isbatu rukhsatul fitri fis safari, yaitu menetapkan kemurahan berbuka puasa di saat perjalanan jauh atau safar. Jadi di saat perjalanan jauh atau safar itu boleh berbuka puasa, tidak berdosa. Nomor kali, at-takhiru baina shaumi wal fitri fis safari. Yang kedua adalah memilih di antara melanjutkan puasanya dan di antara berbuka ketika safar. Tergantung kita masing-masing. Kalau kita mau dilanjutkan puasanya silakan. Kalau kita mau berbuka puasa di saat perjalanan safar, perjalanan jauh, silakan. Dua-duanya tinggal memilih. Yang ketiga, adamu karahati shaumid dahri idza kana la yudhaifu bi an wajibin. Tidak makruh bagi seseorang yang berpuasa pada puasa tahunan, berarti puasa setahun. Umpama dia puasa puasa Daud, poso boten. Lah, pas nalika niku nggih, jika memang seseorang punya kegiatan yaitu puasa tahunan, maka maka juga tidak makruh puasa yang dilaksanakan selama setahun selagi seseorang itu tidak lemah, dia masih kuat melaksanakan kegiatan puasa Ramadan, puasa wajib, maka puasa setahun ini tetap bisa dijalankan. Dalam arti menjalankan puasa, umpama di saat puasa Ramadan, ya, di saat puasa Ramadannya silahkan boleh dilanjutkan puasanya, boleh berbuka di saat perjalanan jauh. Jadi intinya adalah memilih, kembali ke kita masing-masing. Relatif, nek jenengan pengen teruske itu malah lebih utama, karena posisinya masih kuat. Mungkin di saat perjalanan cuaca mendung, cuaca hujan, tidak sangat berat di saat berpuasa. Kemudian paginya di saat imsak, di saat sahur juga sahur. Di saat safar atau bepergian jauh, di situ tidak berat untuk melaksanakan puasa, maka lebih baik puasanya dilanjutkan, artinya tidak dibatalkan. Kemudian di saat berpuasa, di situ sangat berat dilanjutkan puasanya. Di saat safar atau bepergian jauh, maka di situ hukum rukhsah atau kemurahan, boleh dibatalkan puasanya dengan niat yaitu rukhsah, mendatangkan keruksohan yaitu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jenengan kabeh niku berarti kita semua kalau memang dalam keadaan bepergian di saat puasa Ramadan, maka boleh memilih. Boleh memilih. Puasa monggo, tidak monggo. Puasa silakan, tidak juga silakan. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini min samahati, ini kitab syarahnya al-makna al-ijmali, makna secara universal. Min samahatil islami mura'atu ahwalin nasi ala hasbil muqtadiyati. Walamma kana safaru min dawahil masyaqqati ghaliban
khayyara syari'u fihi baina shaumi wal fitri wal ahdu bil aisari minhuma rukhsatun lil ibadi. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa yu'ayyidu hadha hadisu Anas radhiyallahu anhu, safarana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ba as-shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alal shaimi wa dhahiru at-taswiyatu na'am in kana saumu yashqu alaihi fal fitru afdalu fa fi hadha kulli raddun alaman mana soma fis safari. Ini pemahaman secara universal. Sebagian dari toleransi agama Islam adalah menjaga keadaan kita semua, keadaan kita semua, orang yang berpuasa, sesuai dengan tuntutan keadaan kita masing-masing. Ketika seseorang berpuasa, itu sangat berat dilaksanakan. Ketika perjalanan jauh, maka syari' yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan antara puasa dan berbuka di saat perjalanan jauh. Kemudian mengambil yang lebih ringan yaitu membatalkan puasa, itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ayat ini dikuatkan oleh hadis yang sumbernya dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas bersafar, bepergian jauh bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Anas tidak lelah atau tidak payah melaksanakan berpuasa dan juga tidak membatalkan puasanya. Anas melanjutkan puasanya di saat bepergian jauh bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara zahir hadis tersebut adalah menyamakan at-taswiyah, menyamakan antara puasa dan membatalkan puasa. Apabila sangat berat dilakukan di saat bepergian jauh, maka lebih utama, afdalu, lebih utama puasa dibatalkan. Apabila tidak sangat berat, maka lebih utama puasanya dilanjutkan. Kembali kepada kita masing-masing. Ini adalah hadis ini adalah menolak bagi orang yang mencegah atau orang yang menahan puasanya di saat bepergian jauh. Apabila itu kita puasa dalam saat bepergian jauh, tidak masyakat pun, tidak berat pun boleh dibatalkan, tidak harus berat. Ketika berat boleh dibatalkan, ketika tidak berat juga boleh dibatalkan. Kita semua ibaratnya eman timbangane boten poso tak terusne poso, ya monggo, itu pilihan itu kembali ke kita masing-masing. Karena pilihan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selaku syariat, pelaku syariat ini memberikan pilihan, tinggal kita yang memilih silakan puasa atau dibatalkan puasanya di saat bepergian jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis nomor 236. Ani bin Abbas sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kala ketika sapa Ibnu Abbas, rukhisa li syaikhi, rukhisa digawe kemurahan li syaikhi kedue wong tuwa al kabiri kang banget tuane, an yuftira apa yen to muka sapa syaikhil kabiri wayut ima lan yen to maringi madang sapa syaikhil kabiri angkul yaumin saking saben-saben sak sedina miskinan ming wong miskin setunggal. Wala qada alan ora ana qada iku maujud alaihi ing atase syaikhil kabiri.
Rawais ngeratake hadis sapa Daruqutni sapa Imam Daruqutni wal Hakim lan Imam Hakim wa sahaha lan bilang sahih sapa bilang hadis sahih sapa Daruqutni lan Hakim hu ing hadis. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi seorang yang sangat tua, ya, lansia, bahkan lebih dari lansia, ini hadis ini li syaikhil kabir, orang yang sangat tua atau tua renta atau boleh sangat lansia, maka diberi kemurahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh untuk membatalkan puasanya di saat puasa di tengah Ramadan, dan gantinya puasa itu seorang yang tua itu harus memberi 1 mud setiap hari kepada orang miskin. Jadi tidak mengkodoni, tidak berpuasa lagi di saat bulan Syawal dan seterusnya karena memang tidak mampu. Kemudian gantinya adalah memberi, yaitu memberi fidyah, 1 hari berpuasa dengan 1 mud memberi kepada seorang miskin. Al-mana al-ijmali min samahatil islami atfu ala syaikhina wal haramina alladina la qudrata lahum ala syami bil iftari li'annahu la yukallifu nafsan illa usaha walakin ja'ala alaihima ta'ama miskina wahidin muddan an kulli yaumin wa ikhtalafu fi wujubi hadzal itami wa istihbabi wal aslu fi hadza qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa 'alal ladzina yutiquna fidratun ta'amu miskin. Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa ma'nahu yaktakallafunahu wa qad qila innal ayata mansukhatun biqouli ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Artinya begini, sebagian dari kemurahan Islam adalah Islam memberikan perhatian khusus, yaitu kelembutan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para lansia yang sangat lansia, di mana mereka tidak mampu untuk melaksanakan berpuasa, umur 60 ke atas, 70, ya, mendekati 70 lebih, atau mungkin juga itu memang keadaannya benar-benar tidak mampu, maka di situ ada kemurahan boleh membatalkan puasa. Paham ya? Artinya dari pagi sudah berniat berpuasa, jangan jangan berniat tidak berpuasa, itu nggak boleh. Oh, saya sudah tua lah, tidak usah berpuasa. Lah itu nggak boleh, karena puasa adalah rukun Islam. Meskipun sampai pagi, mungkin pagi atau pagi sekali atau menjelang siang, maka niatnya harus diniatkan karena itu kewajiban, ya. Jadi kalau semenjak malam niat tidak berpuasa, itu yang tidak boleh. Meskipun tua renta, maka harus tetap berniat melaksanakan berpuasa. Di saat memang berat, badannya sakit, gemeter, awake jeng sakit sedaya mboten kiyat, lah itu harus dibatalkan. Ini adalah kemurahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah tidak menghendaki sesuatu kepada hambanya dengan kecuali adalah dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi setiap 1 hari yang ditinggalkan oleh orang yang sangat tua renta, lansia atau sangat lansia, 1 hari puasa yang ia tinggalkan, maka ia harus membayar fidyah, yaitu setiap 1 hari, yaitu 1 mud diberikan kepada orang miskin.
orang miskin. Kemudian waqtalafu fi jubahati tami wasli babi. Menurut para ulama itu beda pendapat antara wajibnya memberi makan ini atau sunat, wajib atau sunat. Itu menurut ulama adalah beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan memberi makan itu hukumnya wajib. Ada ulama yang mengatakan memberi makan kepada orang miskin sebagai fidyah, apa itu sunat. Itu perbedaan ulama. Kemudian hadis ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. Kepada orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka memberi fidyah. Memberi fidyah makanan kepada orang miskin. Ya. Artinya di situ adalah orang yang mampu melaksanakan berpuasa. Di mana sangat rentang. Di situ adalah orang yang mampu melaksanakan fidyah, orang memberi makan kepada orang miskin. Jadi memang kalau ada yang diberi makan, artinya 1 mud beras, maka harus dikeluarkan 1 hari puasa untuk 1 orang miskin. Tetapi ayat ini wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin adalah ayat yang dimansuh dengan yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan di antara kamu semua bulan, yaitu yaitu tanggal atau bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya orang yang lansia, tua renta atau sangat tua, maka dia tetap harus berniat melaksanakan niat berpuasa Ramadan. Di saat sakit tidak kuat langsung harus dibatalkan, diganti dengan membayar fidyah, yaitu 1 hari berpuasa diganti dengan memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini adalah kemurahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, perhatian untuk kita semua, kita yang mempunyai keluarga, kakek, nenek yang sangat tua renta, tetap harus diingatkan, Mbah, poso Mbah, harus ada niat. Meskipun nanti pagi jam 7, jam 8, jam 9 harus batal, ya harus dibatalkan. Tapi mu'allaq, harus digantungkan dengan niat. Tidak boleh niatnya dibatalkan atau tidak niat berpuasa. Itu yang tidak boleh, dosa besar. Jadi harus diingatkan terus. Kita semua yang punya keluarga yang sangat tua renta, maka harus diingatkan tetap berpuasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau memang sangat tua renta tidak mampu sampai setengah siang, pagi-pagi, dibatalkan juga boleh. Ini adalah kemurahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.